Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program Sakura Sharing Komunitas Nusantara. Nah, di program Sakura ini mengundang narasumber-narasumber komunitas yang ada di Kediri. Salah duanya komunitas KCBI Peduli dan komunitas Anak Rimba Peduli. Ya, dan narasumber kita kali ini ada Mbak Risma, Bang Dai, sama Bang Ceper. Dan saya sendiri sebagai presenter Sakura Nilam Tiara, dan tema kali ini kita mengusung tetap semangat menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya. Dan kita langsung saja ya, kita berbincang-bincang kepada kedua komunitas ini. Ya, jadi bisa dijelaskan sedikit nih, apa sih komunitas Peduli Anak Rimba dan Peduli KCBI Peduli? Perwakilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari komunitas Anak Rimba. Anak Rimba itu intinya kita dari pecinta alam. Dari pecinta alam, udah intinya udah lama vakum dari dunia penjara karena kesibukan masing-masing lah, ya itu. Iya. Terus kita setelah berapa sekian tahun nggak eksis, akhirnya ketemu di medsos seperti itu. Ketemu di medsos Iya, ya ketemu awalnya. di medsos ya, intinya di Facebook. Iya. Gitu. Setelah itu kita menjadi lebih akrab lagi. Ya. Nah, terus tahun 2017 itu kita mengadakan reuni, intinya reuni pecinta alam. Nah, akhirnya kita singkat reuni Anak Rimba, yaitu Mukangen. Setelah itu kita terbentuk menjadi komunitas. Jadi reuni itu mengundang dari beberapa teman-teman pecinta alam yang sudah nggak eksis lagi di dunianya, gitu. Itu kan terbentuk, akhirnya kita mempunyai gagasan bagaimana kalau setelah reuni ini kita bentuk suatu komunitas yang dulunya hanya istilahnya naik turun, ya istilahnya senang-senang, cuma senang-senang. Kita kan banyak yang keluarga, jadi membuat suatu kegiatan yang bermanfaat untuk sesama. Kepada gitu. masyarakat juga ya. Untuk masyarakat ya itu. Nah, akhirnya tahun 2017 itu terbentuk komunitas Anak Rimba Peduli. Anak Rimba Peduli. Ya. Tadi kan komunitas Anak Rimba Peduli ya. Iya. Kalau untuk komunitas KCBI Peduli itu apa maksudnya komunitasnya? Oke, terima kasih. Iya. Jadi untuk KCBI sendiri kan singkatan dari komunitas CB Internet sebenarnya. Kenapa CB Internet? Karena komunitas ini terbentuknya pun dari media sosial internet. Oh, oke. Terutama Facebook. Jadi berawal dari perkumpulan teman-teman pecinta motor, terutama CB yang ingin di sudut pandang yang lain yang biasanya hanya touring dan bayar-bayaran, dan di sisi lain dari motor CB ada kegiatan sosial seperti itu. Untuk berdirinya KCBI sendiri dimulai 2011 yang pusatnya ada di Pasuruan, yang didirikan oleh Bapak Ainul Hakim yang biasa disebut Pak Breng, yang alhamdulillah hari ini berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Semoga berkah. Amin. Menjadi yang makbul. Amin. Itu. Oh, itu tadi ya. Iya, jadi alasan terbentuknya kan tadi kan sudah alasan. Yeah. Terus untuk pertama kali dibentuknya itu ada berapa anggotanya? Dari komunitas Rimba dulu nih. Anak Rimba
enggak semuanya. Soalnya anggotanya hanya berapa ya? Kalau yang datang dari keseluruhan reuni itu ada 60-an sebetulnya. Ada 60-an. Iya, ada 60-an. Itu meliputi Karisja dan Kediri. Jadi Iya. Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Nganjuk, itu. Nah, tapi untuk apa yang aktif yang aktif aktif sampai iya, sekarang? sampai sekarang itu hanya beberapa orang. Hanya beberapa saja. Berarti dari 60 sampai yang ke beberapa. Iya. sekitar 10 ke 15 tahun. Oh. Iya, nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting intinya kita masih apa ya? Masih mau bergerak di bidang sosial Iya. dan masih mau menjadi bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Oh, Intinya gitu. iya, seperti itu. Iya. Nah, untuk dari komunitas KCBI ini, awal terbentuknya itu ada berapa orang yang ikut? Makin banyak. Untuk KCBI sendiri untuk awal mula yang jelas saya masih belum tergabung, jadi saya juga belum tahu untuk yang pusatnya. Oh iya, Tapi kan untuk yang Kediri sendiri kan bermula dari tahun 2017. 2015 untuk yang Kediri. Tapi untuk jumlahnya berapa memang tidak tahu pastinya. Yang jelas yang namanya komunitas pasti bersiklus lah. Yang awalnya sekian, nanti putus, ada tumbuh lagi, dan nanti ya seperti itulah untuk komunitas sama saja sebenarnya. Nah, iya. Terus kegiatan komunitasnya sendiri itu ada apa saja? Dan ada acara rutin apa aja gitu? Dari komunitas Rimba? Kalau dari komunitas Rimba sendiri kan, kalau saya sebenarnya kan sebagai penggerak relawan saja ya Mbak. Iya. Jadi saya mengajak teman-teman ini baik dari anak Rimba Peduli ataupun dari KCBI dan banyak komunitas di Kediri lainnya. Terakhir saya event Iya. untuk mengumpulkan teman-teman penggerak itu ada sekitar 60 komunitas yang tergabung. Jadi kalau itu hanya event sesekali ya, tapi kalau akhir-akhir ini yang rutin kita di bidang santunan anak yatim 4 bulan sekali miliknya anak Rimba Peduli. Iya. Ada bedah rumah Iya. dan bedah MCK itu yang akhir-akhir ini kita jalankan. Kalau untuk rutin setiap minggunya ada nasi bungkus, berbagi nasi bungkus di jalanan, ada bagi sembako rutin, kunjungan lansia duafa, seperti itu. Iya. Tadi yang menarik untuk bedah rumah ya. Udah berapa rumah yang sudah dibedah dan untuk MCK-nya itu sudah berapa kalau di Kediri ya? Kalau Terutama. di Kediri tahun ini aja ya, Iya, tahun ini aja. Mulai dari Januari kemarin kita jalan 2 kali bedah MCK. Ya. Yang bedah rumah terakhir tahun ini ya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Hmm, Oke. akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Untuk Yayasan KCBI Peduli ini kegiatannya itu ngapain aja sih gitu kan? Kalau untuk KCBI sendiri untuk kegiatan intinya yaitu adalah mengcover untuk pendidikan anak yatim dan duafa. Iya. Jadi kita sebagai relawan ada yang menjadi anak asuh Iya. untuk adik-adik yatim yang terutama yang duafa ya. Iya. Karena yatim pun atau grade-nya kan macam-macam, ada yang Iya. sudah mampu, ada yang sedang, ada yang tidak mampu kan seperti itu. Jadi kita mengutamakan memang mereka yang secara ekonomi kurang mampu, terutama di pendidikan. Itu yang intinya. Tapi untuk pendukung yang lain kita banyak, ada bedah rumah untuk pembagian sembako, donor darah, dan banyak lagi sebenarnya. Mungkin seperti itu. Iya, untuk anak asuh itu dia didata atau seperti apa, Pak? Iya, kami memiliki data untuk adik-adik yang kita santuni. Untuk penyampaian kita dimaksimalkan untuk diserahkan ke pendidik atau gurunya supaya untuk dana pendidikan itu nyampe untuk ke anak tersebut. Kalau kita berikan ke anak atau ke orang tua, takutnya kan entah disalah gunakan atau tidak sesuai difungsikan. Oh, iya. secara maksimal lah.
Jadi untuk penyampaiannya kita menitipkan ke gurunya seperti itu. Oh iya. Dan di komunitas ini ada nggak sih kerjasama antara komunitas lainnya atau gimana? Iya, ya itu tadi kembali ke yang saya matur tadi, yang saya bilang di beberapa event saya mengumpulkan teman-teman. Iya. Jadi di beberapa kegiatan seperti yang kemarin minggu lalu saya bedah MCK di Ngurah, situ saya minta tolong kepada teman-teman, saya tembusi ketuanya satu-satu, saya minta tolong untuk siapa yang longgar, siapa yang bisa, ayo saya lagi bedah MCK, mohon bantuannya, seperti itu. Dan itu untuk yang skala kecil ya, kayak yang pasca pandemi ini memang kita belum bergerak bersama untuk kegiatan yang ramai sekali, semacam ngamen amal terakhir tahun 2019 itu kita belum jalan lagi. Yang terakhir ya itu bedah MCK. Terakhir bedah MCK. Kalau untuk komunitas KCBI ini ada nggak sih kerjasama antar komunitas? Ya pastilah. Pasti kita selama kita memakai bendera kemanusiaan, bendera peduli, kita sudah melupakan bendera komunitas yang lain. Apapun benderanya, selagi kita peduli sesama, kita tetap dalam naungan itu. Jadi memang setiap komunitas itu beda-beda, gitu. Ada yang komunitas kuat di keuangannya tapi tidak memiliki SDM. Iya. Ada yang SDM-nya kuat tapi secara materinya lemah. Iya. Jadi banyak seperti itu. Makanya kita berupaya untuk bersinergi, untuk gotong royong supaya kita itu lebih ringan lah dalam mengcover seperti itu. Oke, jadi ini kan ya itu tadi ya. Dan komunitas ini kan sebenarnya sudah lama banget dari sebelum pandemi dan sampai sekarang pandemi. Dan masalah atau kendalanya di era pandemi ini tuh apa? Padahal kan komunitas ini kan termasuk komunitas yang sosial, maksudnya yang bergerak di bidang sosial gitu kan. Kendalanya itu apa? Kendalanya selama pandemi ya pembatasan gerak. Otomatis itu di saat target yang masuk banyak tapi kegiatan kita dibatasi, tidak adanya izin untuk berkegiatan rame seperti bedah rumah, itu pun yang biasanya kita selesai dalam 2 hari, kita harus bikin sesi 2 minggu hari mencegah kerumunan. Biasanya kita selesai dalam, misal kita ambil tanggal ini 21, selesai 2 hari. Jadi prepare-nya di hari Sabtu, kita closing di hari Minggu. Itu idealnya kita bergerak. Tapi selama pandemi karena pembatasan gerak, pembatasan kerumunan, kita jadi 2 minggu. Jadi di sesi hari pertama maksimal 10 orang saja ngeluh. Iya, berarti banyak yang ini ya. Iya. Pertama itu, tapi dari kendala finansial pun juga terkendala pastilah. Karena donatur yang biasanya ada uang untuk donasi pun terkendala. Iya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah cukup. Ya pasti ada lah. Selalu cukup. Untuk KCBI juga sama atau berbeda? KCBI pun kurang lebihnya dari besarnya sama sih. Iya. Untuk kendalanya di pembatasan ruang gerak pun juga yang biasanya kita keliling nasi bungkus masuk kota-kota masih ganggang karena PPKM kita ditutup jalurnya, otomatis kita juga terkendala untuk masuk ke dalam untuk menyerahkan ke target untuk seperti itu. Kalau dari ruang gerak, kalau dari segi pendanaan pun pastilah menurun. Ya biasanya masuk donasi sekian, sekarang menurun. Ya sebisa mungkin lah kita mengakomodir itu. Oh ya, itu tadi ya. Dan untuk karena komunitasnya juga sudah lama juga, dan harapannya tuh apa untuk komunitas ini? Mulai dari Yayasan KCBI dulu mungkin. Ya, saya rasa untuk teman-teman komunitas lain sebenarnya selama kita memakai bendera kemanusiaan, tetaplah kita membuang ego bendera kita masing-masing, kita tetap hidup rukun. Nggak perlu ini target saya, ini target bukan target saya, kita tetaplah hidup rukun apapun selagi kita di bawah naungan bendera kemanusiaan. Mungkin seperti itu. Dari komunitas Rimba sama? Ya, berarti sama. Itu udah termasuk harapan dari komunitas komunitas lainnya juga ya mungkin. Pada dasarnya segala sesuatu yang kita angkat bersama akan terasa lebih ringan gitu aja. Oh iya, berarti gotong royongnya hilangkan ego. Egonya juga dikurangkan dan lain-lain ya. Pokoknya kebersamaan. Iya.
Kira gitu. Yang penting jangan melupakan konsep Khoirinnas dan Faumlinnas seperti itu. Wah, iya. Selalu diingat juga ya. Ya, Dan komunitas ini nih mungkin dari teman-teman pasti banyak yang kepo, dan komunitas ini bisa nggak sih dicari di sosial media atau punya sosial media nggak untuk dari komunitas rimba? Sosial Ada. medianya apa? Ya ada komunitas anak rimba peduli. Anak rimba peduli. Ada. Dan di KJBI? sama ada di Facebook, silahkan dicari KJBI atau komunitas CB Internet. Insya Allah sudah tersambung ya. Jadi kesimpulannya tetap semangat dalam melakukan segala kegiatan dan jaga kebersamaan. Ya itu tadi perbincangan saya bersama narasumber. Cukup sekian perbincangan kita kali ini. Saya Nilam Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap pantengin terus program Sakura hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.